Atau controller ya. Terus kemudian sebenarnya ada juga tipe yang kita nyebutnya device-nya itu standalone. Jadi satu device itu dia berdiri sendiri untuk mengkontrol hanya satu pintu. Ya. Tipe-tipenya standalone. Kalau yang integrated ini ya. Kalau yang ini tipenya yang tercentralized, jadi controller yang seperti ini Pak. Jadi satu controller ini kita bisa nanti handle 4 pintu. Nah, untuk mode verifikasinya ada banyak, mau pakai finger, mau pakai kartu, atau mau pakai pin juga bisa. Yang terbaru bisa. Sekarang kita sudah ada. Kalau yang ini untuk dipasang ini untuk di keluarnya, di sisi dalam, di sisi baliknya. Jadi untuk keluarnya bisa pakai yang exit button biasa gini atau yang no-touch, jadi nggak perlu nyentuh. Atau kalau memang mau secure keluar dan masuk harus verifikasi sama-sama pakai reader juga bisa. Jadi keluar dan masuk harus tapping. Jadi tahu kapan dia keluar, kapan dia masuk itu. Jadi misal kita ngomong di ruang direktur misalnya, ada access code-nya. Kalau mau masuk kan pakai finger atau pakai akses. Tapi kalau misalnya tamu masuk tinggal pencet ini ya di meja itu bisa kan. Di mejanya nanti kita tambahin paralel tombol nanti. Jadi kalau misalnya ada tamu, nggak usah masukkan pin, tinggal dari dalam dipencet itu kan. Betul. Ini bisa remote IP. Maksudnya remote IP gimana? Misal dari luar. Servernya yang bisa. Remote opening dari server bisa. Dibuka dari server itu dari aplikasi itu bisa. Nah, jadi aplikasinya bisa connect ke device, ke handphone misalnya. Itu bisa ya. Handphone nanti tinggal ngakses ke aplikasinya aja. Karena ini kan aplikasinya sifatnya web browser kan. Web based. Jadi masuk ke. Jadi tinggal di remote IP-nya dari luar misalnya kita mau buka pintu atau nutup pintu bisa ya. Bisa. Kalau nutup pintu tergantung pintunya Pak, ada browsernya enggak? Iya. Enggak, maksudnya bisa akses ini kan. Ya, untuk membuka. Iya. Itu bisa. Atau mau kalau yang kita bisa pakai yang tipe-tipe standalone itu Pak, standalone itu sekarang dia sudah support sama intercom. Jadi ketika misalkan ada tamu, dia bisa manggil langsung dari device-nya. Ada bell-nya Pak. Jadi nanti dia manggil, yang di dalam nanti dia akan terima. Ketika dia nerima, oh iya kamu tamuku mau ngapain, nanti ngobrol kan. Oke, kamu boleh masuk dari dalam, bukain bisa. Dari mejanya. Kita tambahin exit gini, paralel kita tambah. Nanti si tamunya udah bisa masuk. Jadi kita udah tahu nih sebelum ini siapa sih yang di depan itu. Siapa itu. Soalnya ada kameranya Mas ya. Ada kameranya. Itu pakai yang tipe standalone. Khusus itu memang untuk kalau model rumah-rumah sih itu. Kalau untuk model pabrik sih rasanya di depan sudah terjaga sama security. Ya. Filternya dari security Mas. Filter dari security sudah. Jadi di dalam cuma cukup pakai yang reader aja. Tinggal nanti area-area khusus yang memang harus kita pakai. Ini akses. Nggak semuanya boleh masuk. Kayak mungkin ruangan direktur itu mau nggak mau pakai finger, terus ada beberapa orang khusus saja yang bisa masuk. Jadi mungkin Pak Ali, Bu Tanti yang boleh masuk ke ruang direktur, mungkin ngambil ada dokumen-dokumen penting kan di situ. 2-3 orang yang dipercaya sama bos, yang boleh masuk. Nanti lognya ada semua ya harusnya. Terlihat semua. Nanti bisa dikasih akses level ya Mas tuh ya. Ya, akses level itu jadi nanti tidak semua orang bisa masuk ke semua pintu. Kita bisa set siapa aja yang boleh ngakses pintu ini dan kapan waktunya itu juga bisa. Kapan ya bisa. Jadi kita cuma ngasih akses hanya di jam kerja aja. Di luar jam kerja walaupun dia punya akses sebenarnya tapi nggak bisa. Bisa diatur dari softwarenya Pak nanti Pak. Time zone. Gudang spare part betul seperti itu. Iya. Bisa. Jadi boleh masuk ke ruangan itu hanya ketika jam kerja. Di luar jam kerja dia nggak bisa mengakses. Ketika sudah masuk jam kerja ya normal lagi. Otomatis gitu maksudnya. Otomatis. Itu time zone. Kita ngatur time zone di awal. Kapan dia bisa akses, siapa aja. Bisa integrasi sama fire alarm juga. Fire alarm itu bisa. Fire alarm ataupun kalau mau pakai sirina yang buat mendeteksi pintunya nggak tertutup sempurna itu juga bisa. Kadang kan ada ruangan yang setelah buka harus nutup balik ngunci lagi kan. Nanti kita kasih alarm di dekat situ itu bisa.
Ketika pintunya nggak balik nutup, setelah berapa lama dia nggak nutup, nanti alarmnya akan bunyi. Biasanya kan kalau yang contohnya di gudang, daripada buka tutup nih diganjel biasanya sama kayu gitu, sementara dia ngambil keluar masuk. Nah itu bisa bunyi nanti. Bunyi di lokal pintunya sama alarm di aplikasi softwarenya. Tapi itu bisa diatur kan jarak ketika dia bunyi itu sekian waktu. Bisa detik, bisa delaynya itu Kan bisa detik. berapa lama setelah pintu nggak ketutup baru nanti dia bunyi. Anggaplah 5 menit pintu nggak nutup baru dia bunyi. Kayak gitu. Bisa diatur dari software. Kalau yang atas ini sih ini lebih ke elevator control sih untuk ngatur lift. Maksudnya? Jadi kalau misalkan Bapak ada lift nih, kan tidak semua orang bisa ngakses ke lantai Oh apa iya gitu iya. ya. Jadi kartu saya hanya bisa ngakses ke lantai 2. Jadi ketika saya tapping, nanti yang akan bisa saya tombol itu hanya Lantai lantai 2 2 aja. Atau otomatis ketika saya tapping lantai 2 langsung terpencet, jadi langsung naik. Saya nggak perlu nombol lagi. Ya. Ketika nanti mungkin Elevator akses. Di Ada hotel-hotel gitu ya, biasanya kan ya. hotel ya. Iya. atau building yang sudah di atas 4 lantai kan. Biasanya gitu. Biasanya ruangan bos-bos kan di atas di sendiri tuh. atas. Iya. Ini yang di atas dikasih level, yang di bawahnya bebas. Itu bisa. Ini kan pakai ID card ya. Untuk ngatur atau mengenerate kode di dalam ID card-nya itu ada alatnya ya. Ada. Enrollnya maksudnya ya? Ada. Itu udah include ya di situ nanti. Udah, nanti ada. Di awal tuh ada semua nanti itu nanti kan yang enroll nanti kan ada orang yang dipercaya biasanya HRD atau siapa nanti di komputernya Untuk dia daftarin ya Pak. itu daftarin di komputernya HRD biasanya nanti di sana. ID-nya karyawannya berapa misalkan, aksesnya kemana aja, nanti di-create di situ Pak. Cuma di situ. Nanti bangunannya rencana ada liftnya atau Enggak ada liftnya. ada satu lantai aja ya? Dua lantai. Dua lantai ya. Akses ke Oke. Maksud itu kan ini gini, sekalian untuk yang access code itu kan semua karyawan dapat access code, itu sekalian di-generate untuk ambil absensinya gitu. Jadi ada satu pintu keluar masuk karyawan kerja, itu nanti ditempeli access code-nya, sekalian untuk membuat absensi kerja. bisa itu Pak. Jadi tidak perlu nambah device lagi. Ya, nggak perlu nambah lagi. Bisa. Ini 4 device ini ya. Yang Satu ini controller ini. yang tipe ini kebetulan ya 4 pintu. Satu controllernya bisa handle 4 pintu. 4 terus apa 8? Enggak, Maksimal 4. maksimal paling banyak. Tapi nanti kalau memang pintunya lebih dari 4 ya pakai Dua. dua controller. Nanti dijadikan satu di aplikasi. Dikali tetap berapa di isinya? software hanya cukup pakai satu software, cuma nanti device-nya kita ini tambahin karena dia kan sudah pakai network kan. Ini yang sudah kita jalankan di Jil Sedang sudah pakai gini semua. Ya. Ya sih sudah menggunakan. Jedang berapa pintu Pak? Hampir 100 ya? Hampir 100. Hampir 100 pintu. Jadi nambah terus ininya, kontrolnya nambah Nambah terus. terus. Softwarenya cuma satu. Software-nya tetap satu. Lisensi nambah terus, tinggal nambah lisensi aja. Enaknya di situ. Jadi server nggak perlu nambah lagi. Iya. Tinggal update. Aku mau nambah lagi ya, tinggal Tinggal nambah beli license lisensi aja. sama beli kontrolernya kalau memang kurang. Paling banyak dipakai apa? Kartu apa finger orang? Kartu sih Pak. Kartu finger kalau tergantung. Kena finger. Indoor apa outdoor? Nah, Indoor lah. Indoor. Ya boleh finger lah. finger. Soalnya kalau outdoor harus dikasih penutup. Iya. Kalau nggak Kalau kena hujan, ininya bermasalah ya Enggak, terus indoor. Ini kan mempengaruhi. Kecuali yang tipe ini ya, ini kan khusus outdoor karena ada Tutupnya. penutupnya. ada penutupnya betul. Waterproof juga kan, WP. Pinggir bisa, kartu bisa, karena ini satu